Uhdatan min lisani yafqahu qaul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu di acara seminar spesial dalam rangka Milad BKPRMI ke-46 dengan tema yang besar yang kita angkat adalah Sulawesi Selatan, bebas stunting. Yang terhormat, keynote speaker kita hari ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes, yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat para narasumber kita, Bapak Dr. Asriadi Ali, SPN, MAP, Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Takalar, yang merupakan Wakil Direktur Wilayah LPKM BKPRMI Sulawesi Selatan. Yang terhormat Ibu Dr. Hasna Escape Nurse MKes, yang merupakan Sekretaris Prodi S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar dan merupakan Ketua Umum DPW IPMI Sulawesi Selatan. Yang kami hormati pula Ketua Umum BKPRMI Sulawesi Selatan, Bapak Kiai Haji Hasid Hasan Palogai, SH, MA, dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam seminar kita hari ini. Ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan Milad BKPRMI yang ke-46. Seminar ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Keluarga Sakinah LPPKS BKPRMI Sulawesi Selatan dan LPPKM BKPRMI Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk pada materi kita seminar hari ini, saya mempersilahkan kepada Ketua Umum BKPRMI Sulawesi Selatan, Bapak Kiai Haji Hasid Hasan Palogai, SHMH, untuk menyampaikan sambutannya. Dengan hormat dipersilahkan. Oke, saya berhenti dulu. Hati-hati Pak Ketua, bawa mobil. Saya parkir dulu. Ya, siap. Saya jauh perjalanan menuju ke rumah, mau ke itu, persiapan mau ke Asalea. Ya. Hati-hati macet Pak Ketua, gara-gara kita berhenti. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang saya ikut bahagia memuliakan saudaraku Dr. Haji Ishak Iskandar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya seluruh jajaran DPW BKPRMI serta keluarga besar BKPRMI Sulawesi Selatan, selamat atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para narasumber, Dirwil LPPKM, Dirwil LPPKS, serta seluruh jajaran pengurus DPW BKPRMI Sulawesi Selatan, beserta juga seluruh peserta seminar yang mengambil tema Sulawesi Selatan bebas stunting. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, kepada seluruh jajaran pengurus yang menginisiasi kegiatan ini. Kegiatan ini dengan tema penurunan atau penanggulangan stunting yang melanda negeri kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan terus terang jujur menyampaikan, saya beberapa kali mengikuti kegiatan terkait dengan stunting bersama Kementerian Agama. Kita juga di bawah sampai ke bawah selalu ditekankan supaya melibatkan seluruh jajaran
di dalam penanggulangan masalah stunting, karena ini menyangkut masa depan kehidupan kita, kehidupan bangsa dan negara, tentu tidak terlepas dari eksistensi agama kita sendiri yang kita muliakan ini. Kenapa ternyata kalau ini tidak tertanggulangi, masalah stunting tidak tertanggulangi, ini bisa membahayakan membahayakan betul sungguh-sungguh kehidupan masa depan. Dan dari inilah sehingga salah satu tema yang kita coba angkat pada saat kita merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan atau dalam rangka milad ke-46 BKPRMI tingkat Sulawesi Selatan, yaitu penanggulangan stunting. Dan alhamdulillah ini direspon baik, walaupun mungkin kegiatan kita kali ini melalui virtual, tetapi insya Allah ini akan meluas atau membias pengaruhnya, karena narasumber yang kita hadirkan ini bukan semua yang punya kapasitas kompetensi terkait dengan penanganan masalah stunting. Nah, oleh karenanya kepada kita semua jajaran BKPR ini saya berharap serta melibatkan diri secara penuh. Kalau bisa nanti LPPKM bisa membuat semacam apakah selebaran, apakah jam apa saja yang bisa terbaca atau tersampaikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat kita perlu untuk sungguh-sungguh memperhatikan bahaya daripada masalah stunting ini. Dan tentu sebentar bagi yang berkompeten yang akan menyampaikan lebih luas terkait dengan masalah stunting ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Dirwil LPPKM dengan seluruh jajaran pengurus, juga Dirwil LPPKS atas kerjasamanya sore hari ini melakukan kegiatan ini. Terus terima kasih kepada Pak Kadis Kesehatan, Kasih seluruh narasumber yang telah bersedia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita bersama. Saya kira cukup sambutan singkat ini. Selamat, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua atas sambutannya. Salam Aki, hati-hati kita tiba di tujuan Pak Ketua. Ya, siap. Siap. Insyaallah. Amin. Demikianlah sambutan dari Ketua DPW BKPRMI Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya mempersilahkan Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes sebagai yang akan membuka pertama pembicaraan kita. Kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo afini ma huwa ikafi mazida kama yanbaghi li jalal wajhikal karim azim sultanik. La ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Kiai Haji Hasid Hasan Pologai Desa MA yang kita cintai, kita banggakan. Ketua kita ini dari dulu dengan kami sangat akrab, sangat erat. Ternyata gara-gara BKPRMI kita jadi bersaudara. Dan alhamdulillah sekarang ternyata saya ikut ke Makassar gara-gara BKPRMI. Berkahnya ini BKPRMI dan juga Ramadan Andalan Mengaji yang kemarin. Ternyata banyak berkah dari semua itu asal kita ikhlas ya. Semua kegiatan kita itu akan mendapatkan
balasan dari Allah kalau kita ikhlas, kita segalanya kita serahkan kepada Allah ya, termasuk juga takdir kita. Alhamdulillah, inilah yang saya rasakan sebagai pengurus BKPRMI yang sudah 3 periode juga sama dengan beliau, mungkin lebih banyak beliau ya, mungkin 5 periode barangkali kalau beliau, atau 10 periode. Karena begitu lamanya kita semua di BKPRMI, tapi semua itu saya kira pengabdian kepada Allah SWT. Dan dekat dengan masjid, saya kira itu akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber, ada Dr. Ali, Kepala Dinas DP OKB Takalar, juga Ibu Dr. Asna, Ibu narasumber yang lain juga semuanya, dan juga fasilitator ya, termasuk juga moderator dan Pak Hasdar, dan juga seluruh panitia. Terima kasih banyak. Ini mengangkat tema stunting. Nah, ini merupakan salah satu program prioritas kita Indonesia, dan juga Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, betul-betul memperhatikan ya, fokus dengan stunting ini. Alhamdulillah dari bawah kepemimpinan beliau sudah 250 lokus ya untuk stop stunting ini, dan juga mencanangkan ya suatu program bersama dengan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan di bawah Ibu Nomi Oktarina, itu tentang rumah gizi ya, untuk mencegah dan menanggulangi stunting ini. Jadi saya kira stunting ini memang salah satu hal ataupun prioritas kita, karena itu kecerdasan anak kita akan membuat generasi kita generasi yang lemah, lost generation ya. Jadi stunting ini jangan lihat hanya fisik, tetapi ternyata mengganggu perkembangan dan pertumbuhan otak dan jiwanya ya. Kalau anak stunting bukan hanya pendek atau sangat pendek, tetapi ternyata mempengaruhi otak, kecerdasannya, dan lain-lain yang terkait dengan mentalnya. Oleh karena itu, kita mari bersama-sama berkolaborasi, termasuk BKPRMI ini salah satu kegiatan yang sangat inovatif, bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak kepada Irwil dan seluruh jajarannya, panitia, dan seluruh teman-teman semua yang hadir. Mari kita sama-sama mencegah dan menanggulangi stunting di Sulawesi Selatan pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan pantun. Buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pantun. Dar. Siap, Terima kasih. dokter. Buah Terima durian. kasih banyak Pak Kadis Buah atas rambutan. Itulah Siap. nama buah. Cakep Pak Kadis, cakep. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis atas Sama-sama. sambutannya. Saya Salam pamit. Maki, selamat tiba Terima kasih, Bu. di tujuan tak. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cipa. Iya. Mas semuanya. Terima kasih. Demikianlah statement pertama yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga ini menjadi pengetahuan dasar kita. Seperti apa sih stunting itu? Jadi stunting bukan hanya sekedar pada masalah pertumbuhan saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Bisa saja stunting ini terjadi sudah pada awal janin itu berada di dalam rahim. Untuk mengetahui sejauh apa sih faktor dan penyebab terjadinya stunting pada anak, kita akan memulai di narasumber pertama kita. Saya mempersilahkan Asridi Ali SPN MAP. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Ya,
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Moderator Oi, apa? atas kesempatannya dan untuk membawakan materi. Yang kami hormati Ketua Umum BKPRMI Sulawesi Selatan, Kiai saya, Kiai Haji Ustadz Hasan Falugai. Yang kami hormati dan seluruh jajaran BKPRMI Provinsi dan daerah yang hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan. Selamat Dok atas pelantikannya, semoga bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk terutama di sektor kesehatan. Yang kami hormati Bu Dr. Hasna Menkes selaku narasumber juga pada kesempatan ini. Hadir juga saya lihat Kepala Dinas Pendidikan Takalar Pak Muhammad Nurdin dan seluruh teman-teman, rekan-rekan sekalian. Ada juga teman sejawat dokter, saya lihat beberapa ada yang gabung. Ini yang hadir juga beberapa penyuluh juga dan staf di Dinas KB memeriahkan. Jadi satu kali sosialisasi itu tadi Pak Kadis Pendidikan sampaikan. Jelas ya Bu ya suaranya? Jelas, jelas Dok, jelas. Dok, jelas sekali. Ya. Iya. Ya guru saya juga hadir Pak Sul. Jadi izin saya langsung saja share screen. Mungkin terlihat ya slide-nya Pak, Bapak Ibu. Terlihat Dok, terlihat. Lanjut, Dok. Terlihat Pak, terlihat. Ya baik. Jadi terus terang ini tema yang diberikan oleh Pak Hasdar kepada kami ini agak berat. Karena menggabungkan antara perspektif klinis dan komunitas. Tentu saya sebagai dokter ahli harus menyampaikan lebih banyak terkait dengan perspektif klinisnya. Dan tentu sebagai dinas P2KB-nya mungkin akan menyentuh ke komunitas karena pendekatan yang kami lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai leading sektor penanganan stunting itu adalah pendekatan keluarga memang. Makanya percepatan penurunan stunting dalam perspektif klinis ini saya mulai dengan jadi ini pertama ada dua definisi sebenarnya stunting itu. Jadi mohon moderator izin kalau waktunya sudah lewat disampaikan karena agak banyak sedikit slide ini. Karena ini slide pertama yang saya sampaikan terkait dengan hubungan antara otak dan stunting. Siap, nah, WHO itu menyampaikan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis memang dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Nah, direvisi oleh WHO sendiri dengan menitik beratkan pada ditentukan kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Jadi ukurannya itu pendek atau sangat pendek. Ya, di mana berdasarkan panjang tinggi badannya menurut usia itu kurang dari -2 standar deviasi. Dan titik berat yang kedua adalah terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara definisi 2021 dan 2022. Nah, kita masuk ke prevalensi stunting secara nasional ya. Di prevalensi stunting di Sulawesi Selatan itu tahun 2021 itu adalah 27,4. Dirilis di tahun 2023 angka SSGI 2022 itu adalah 27,2%. Ada penurunan prevalensi hanya 0,2% dari tahun sebelumnya. Dan kita ini adalah urutan ke-10 tertinggi dari 34 provinsi. Dan Indonesia itu kan di angka 21,6 sekarang, dan kita masih termasuk 18 provinsi yang masih di atas rata-rata nasional terkait dengan prevalensi stunting. Kemudian saya agak cepat, jadi prevalensi stunting menurut kabupaten ini adalah berdasarkan kabupatennya. Nah, kalau kita lihat ini Takalar di 2000, karena saya dari Takalar, jadi 2021 itu 3 besar tertinggi
Tetapi kemudian di 2022 kita bisa berhasil keluar dari 3 besar tertinggi menjadi 7 besar, tapi masih masuk 10 besar di angka 31,3%. Tapi Takalar adalah kabupaten yang termasuk mengalami penurunan stunting dan 3,4%. Untuk Sulawesi Selatan itu hanya 0,2%. Kabupaten Goa itu stagnan, angka prevalensi stuntingnya, kemudian di beberapa kabupaten kota sekitar 10 itu naik, malah di 12 kabupaten kota itu malah turun. Alhamdulillah turun. Kemudian ini adalah prevalensi stunting di secara keseluruhan untuk data SSG tahun 2022. Jadi yang paling tinggi adalah Jeneponto, Tanah Toraja, dan Pangkep. Kemudian menyusul Toraja Utara, Goa, Selayar, kemudian Takalar. Mungkin masing-masing dari kita bisa melihat angka stunting, prevalensi stunting di masing-masing kabupaten tempat kita berada. Selanjutnya ini kurang lebih sama, tetapi ini adalah data EPPGBM, Bapak Ibu. Jadi untuk data EPPGBM ini bukan berdasarkan survei status gizi tadi. EPPGBM untuk di Sulawesi Selatan itu adalah 8,1%. Jadi hanya 8,1%. Kemudian angka ini cukup lebih menggembirakan kalau kita lihat ya. Dari tadi itu sekitar di atas 20-an persen, kemudian kalau di angka prevalensi di tingkat persentase balita stunting untuk di EPPGM yang ditarik di per Februari 2023 itu Sulawesi Selatan 8,1%. Nah, ini adalah dampak stunting di Indonesia. Pertama, tentu pasti terkait dengan dampak kesehatannya. Anak stunting itu akan mengalami gagal tumbuh, Bapak Ibu. Berat badan lahirnya rendah, kecil, pendek, kurus, kemudian akan ada hambatan perkembangan kognitif dan motoriknya. Kemudian yang kedua adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Ishak, gangguan metabolik. Jadi pada saat dewasa itu akan rentang atau mempunyai faktor risiko tinggi terkait dengan penyakit tidak menular, misalnya diabetes, kemudian obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Selain itu dampak ekonominya tentu berpotensi menunjukkan kerugian ya setiap tahunnya 2-3% dari data yang kami dapatkan. Penyebabnya pertama memang adalah asupan nutrisi yang tidak adekuat, bisa karena faktor sosioekonomi, kemiskinan, bisa karena faktor pendidikan, memang peranan protein hewani, kemudian ada juga faktor kesengajaan misalnya penelantaran, kemudian pengaruh budaya, ketersediaan bahan makanan setempat, dan lain sebagainya. Dan itu ada faktor komorbid lain, misalnya ada penyakit jantung, alergi susu sapi, berat badan lahir yang sangat rendah, kelainan metabolisme memang yang dibawa sejak lahir, kemudian ada infeksi kronis. Nah, sekedar diketahui bahwa data dari audit kasus stunting yang kami miliki, lebih banyak terkait dengan komorbid itu adalah gara-gara penyakit TB atau dan penyakit kecacingan yang menyebabkan angka stuntingnya meningkat. Nah, saya coba masuk di aspek klinisnya sekarang, bahwa stunting itu merupakan masalah kesehatan yang sangat penting untuk kita tangani karena berkaitan dengan peningkatan angka kejadian penyakit, kemudian angka kematian, dan gangguan perkembangan kognitif, dan peningkatan risiko terkait dengan penyakit-penyakit kronis di masa yang akan datang pada saat anak stunting itu dewasa. Padahal Second Sustainable Development Goals ya, jadi tujuannya itu adalah salah satu adalah menghapus kelaparan di seluruh dunia. Sementara kita masih berkutat dengan angka stunting yang notabene adalah terjadi karena gangguan gizi kronis pada anak. Nah, apa yang paling berpengaruh terhadap stunting ini adalah salah satunya adalah terkait dengan fungsi pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, sementara otak yang sehat di masa anak-anak itu menentukan otaknya itu sehat pada saat orang tersebut dewasa. Dan ini akan berhubungan dengan produktivitasnya, berhubungan dengan kreativitasnya, dan termasuk juga kesehatan mental yang lebih baik. Nah, saya coba bandingkan Bapak Ibu ya, perkembangan otak yang normal dengan otak yang stunting. Kalau otak normal itu, fase prenatal itu pada saat sebelum kelahiran, itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi ibu, dan perawatannya. Nah, kemudian pada fase postnatalnya itu setelah dia lahir, itu dipengaruhi oleh nutrisinya bagaimana, stimulasi di keluarganya, kemudian lingkungan, dan perawatan dari keluarga.
Nah, pada saat 22 hari, ini agak ini sedikit Bapak Ibu karena memang terkait dengan klinis. 22 hari setelah konsepsi, ya 22 hari setelah konsepsi itu artinya pertemuan antara ovum matang dengan sperma. 22 hari setelah terjadinya pertemuan itu, maka neural plate, jadi ada struktur pembentuk dari sel otak itu, lempeng neural mulai menekuk ke dalam. Jadi dia membentuk yang kita sebut dengan selubung neural atau neural tube ya. Nah ini ternyata sudah dipengaruhi oleh faktor nutrisi perubahannya ini. Ya, perubahannya ini. Peran nutrisinya apa? Pertama, bagaimana dengan asam folatnya, bagaimana dengan kapur, tembaga, dan vitamin A. Nah, 7 minggu setelah konsepsi itu terjadi pembelahan. Jadi setelah konsepsi terjadi pembelahan di dalam neural tube-nya itu membentuk neuron. Neuron ini dan sel glial, sel saraf ini di otak ini. Setelah neuron terbentuk, neuron itu akan bermigrasi masuk ke otak. Proyeksi neuron itu akan bercabang dan membentuk koneksi dengan sel lain yang kita sebut dengan sinaps atau hubungan satu sel neuron dengan neuron yang lain. Nah, pada sinaps ini, impuls saraf itu dihantarkan dari satu sel ke sel yang lain, memperoleh neuron yang kemudian akan terprogram dan tergantung dari lingkungannya. Nah ini Bapak Ibu, secara keseluruhan ini, slide ini yang otak normal ini, bahwa fase pentingnya itu adalah di fase 24 bulan pertama setelah anak itu lahir. Bahwa 80% perkembangan dan pematangan otak itu terjadi pada periode ini. Pertama terkait dengan jumlah sel sarafnya, dan yang kedua terkait dengan sinaptogenesisnya atau hubungan antar neuronnya. Nah, jadi semakin bagus hubungan, semakin banyak hubungan satu sel neuron atau satu sel saraf dengan sel saraf yang lain di dalam di otak itu, maka itu akan semakin baik. Maka itu akan semakin baik. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap pembentukan memori atau memori baru. Kemudian proses pembelajaran dan pembentukan keterampilan atau skill. Nah, selain itu juga ada pembentukan selubung saraf atau mielin yang akan menyelimuti akson ya, kita sebutnya akson. Selubung saraf ini akan meningkatkan apa? Berperan dalam kognitif pembelajaran. IQ-nya, kemudian berpengaruh terkait mekanisme regulasi kecepatan dan sinkronisasi dari impuls antar berbagai regio di otak itu. Karena di otak itu Bapak Ibu ada fungsi masing-masing di beberapa bagian otaknya. Nah, coba kita lihat kurva ini. Ini adalah human brain development, di mana pada 22 tahun pertama ini, kita lihat ya Bapak Ibu, 2 tahun pertama ini adalah puncaknya. Jadi di 2 tahun pertama itu adalah fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, kemudian fungsi bahasa, itu terlihat bertumbuh di 2 tahun pertama mengalami puncaknya. Setelah 2 tahun pertama, maka perkembangannya itu mulai turun. Ya, organ penglihatan, pendengaran, bahasa, kemudian fungsi kognitif, kortikal luhurnya itu terlihat sangat berkembang di 2 tahun pertama masa kehidupan seseorang. Setelah itu dia menurun. Nah, ini bagaimana pada kondisi stunting misalnya. Nah, saya sudah mulai masuk di stunting, bahwa efek stunting ini mempengaruhi perkembangan otak itu terutama di periode setelah dia lahir. Ya, walaupun penyebabnya itu adalah sejak mungkin ibunya masih remaja. Ya, anak dengan stunting itu terjadi defisiensi 2. Pertama adalah makronutrien, yang kedua adalah mikro. Makronutrien itu seperti apa? Protein, karbohidrat, lemak. Mikronutrien itu mencakup vitamin, mineral seperti zinc dan vitamin B12. Nah, terdapat 4 mikronutrien terutama yang berpengaruh terhadap otak itu. Yang pertama adalah iodin, zinc, sama vitamin B12 dan zat besi. Ya. Jadi ini adalah berbagai ini. Kemudian yang kedua adalah terjadi defisiensi pada asam lemak ya. Jadi asam lemak itu berperan dalam proses pembentukan struktur sel neuron tadi Bapak Ibu, maturasi sinaps dan mielinisasi. Kemudian ada, kalau kita sering mendengar DHA, docosahexaenic acid yang telah terbukti menurunkan proliferasi neuron. Asam ini berperan dalam maturasi sinaps dan dalam proses neurotransmisi. Nah ini saya lanjutkan, terjadi juga defisiensi gangguan produksi hormon tiroid, ya, tiroksin dan triioditironin atau T3. Hormon ini sangat berperan juga terkait dengan neurogenesis, migrasi neuron, dan
sinaptogenesis dan mielinisasi. Saya percepat saja yang ini. Kemudian defisiensi zat besi juga terjadi. Kemudian pada anak juga ada anemia defisiensi besi. Nah, ini juga yang menjelaskan sebenarnya defisiensi ini yang mempengaruhi terhadap beberapa mekanisme yang bertanggung jawab terhadap gangguan perkembangan otak pada anak dengan stunting. Pertama itu terjadi gangguan pertumbuhan akson, dendrit, dan pembentukan sinapsnya. Yang kedua adalah gangguan proses mielinisasi, dan yang ketiga adalah neuroinflamasi kita sebutnya. Nah, kalau untuk proses pertumbuhan akson dan dendrit itu dimulai sejak gestasi dan bertahan hingga 2 tahun kehidupan setelah anaknya lahir. Pada anak yang mengalami stunting, dendrit dari neuron di korteks di otak itu akan lebih sedikit. Jadi sel saraf pada anak yang mengalami akson ya, dan dendrit pada anak yang mengalami stunting itu dia lebih sedikit dan memiliki bentuk yang tidak normal. Pembentukan dendrit yang abnormal ini akan menyebabkan hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya itu menjadi terbatas. Apa konsekuensinya kalau terbatas? Maka itu akan mempengaruhi proses pembelajaran anak, proses memorinya, proses atensinya atau perhatiannya, di anak menjadi tidak bisa fokus, bahasa dan pembentukan skillnya dan kemampuan psikospasial. Ini juga yang menjelaskan kenapa ada anak, kalau mungkin ada yang berprofesi, kalau misalkan ada anak, kita bandingkan, ada anak yang dia memperhatikan saja gurunya menjelaskan, itu dia langsung paham. Tetapi ada juga anak yang sudah setengah mati belajar sampai tengah malam, tetapi tetap tidak paham-paham. Nah, ini juga yang mempengaruhi, karena hubungan sinaps antar neuronnya itu yang terbentuk itu terbatas. Nah, coba kita lihat di gambar ini. Di gambar yang kanan ini adalah, yang kiri ini adalah neuron pada anak dengan gizi yang baik. Ya kan, lebih teratur lah, sederhananya begitu. Tampak dendritnya normal dan memiliki cabang yang ekstensif. Ini kan terbentuk cabang-cabangnya Bapak Ibu. Tapi kalau neuron pada anak dengan stunting itu, dia dendritnya ini pendek, kemudian cabangnya itu antar saraf ini dengan ini tidak sangat sedikit cabangnya dan bentuknya tidak menjadi abnormal. Beda dengan ini. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah gangguan proses mielinisasi. Nah, proses mielinisasi ini adalah sebenarnya adalah proses yang disebabkan karena defisiensi dari asam amino esensial. Ya, dari asam amino esensial, karena salah satu asam amino yang esensial itu yang mengalami defisiensi itu kita sebutnya sfingomielin, yang penting dalam mielinisasi sistem saraf. Okay. Jadi proses translomomielin itu pada saraf itu memungkinkan perjalanan impuls antar satu saraf dengan saraf yang lainnya itu menjadi optimal atau lebih cepat. Nah, mungkin ini kita sebutnya misalnya ada yang lambat loading, ya kan? Lambat loading itu biasanya karena proses mielinisasi di otaknya itu terganggu gitu. Nah, gangguan pembentukan mielin ini akan menyebabkan terjadi gangguan kognitif, ya, terutama pembelajaran, pemrosesan ini yang saya maksud tadi, pemrosesan informasi, bahkan gangguan psikiatri seperti skizofren, depresi, dan lain sebagainya. Nah, ada orang, Bapak Ibu, yang misalnya begini, dia dengan punya masalah, tetapi dia langsung stres, langsung depresi dengan masalah itu. Tetapi ada orang lain, dengan menghadapi masalah yang sama, ternyata dia santai-santai saja dan memikirkan dengan baik apa solusi dari masalahnya. Nah, ini juga yang menjadi titik penjelasan bahwa proses mielinisasi itu di sel saraf otak itu berpengaruh terhadap ini. Nah, makanya anak stunting itu nanti ke depan itu akan gampang depresi pada saat dia menjadi dewasa. Nah, yang ketiga adalah anak dengan stunting itu gampang atau punya risiko tinggi mengalami infeksi. Misalnya beberapa infeksi yang ditemukan kan menjadi faktor risikonya itu misalnya kecacingan, diare, dan malaria. Ya, infeksi tersebut terutama menyerang anak di bawah 2 tahun biasanya. Kemudian paling banyak misalnya infeksi lain yang dapat secara langsung mengenai sistem saraf itu dan perkembangan otak itu berhubungan dengan kondisi anak stunting sebelumnya.
Nah ini dua faktor. Pertama adalah terkait dengan gangguan perkembangan otak ini adalah pertama derajat defisiensi nutrisinya, yang kedua adalah waktu terjadi defisiensinya. Jadi semakin defisiensi, semakin tinggi tingkat defisiensi nutrisinya itu, maka akan memperparah dan waktunya semakin lambat ditangani akan menjadi semakin bermasalah. Nah, sekarang apa strategi penyelesaian masalahnya? Ini saya masuk ke ranah komunitas, Bapak Ibu, bahwa memang stunting ini kadang orang tua menganggap anaknya sakit kalau anaknya demam atau anaknya diare. Tidak menganggap masalah kalau anaknya itu mengalami atau masuk sebagai angka stunting. Makanya ini perlu edukasi, kemudian perlu penyadaran dan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Ini saya rangkum di sini, bahwa kondisi saat ini, walaupun kita setiap hari misalnya sekarang mulai sudah berbicara terkait stunting, tapi ternyata kolaborasi stakeholder itu belum maksimal. Terbukti misalnya di Sulawesi Selatan angka hasil SSGI 2022 kita itu masih belum sesuai target nasional. Yang ketiga itu data stunting itu kan angka yang dinamis, Bapak Ibu. Sekarang misalnya angka di Takalar itu misalnya 2.500 anak stunting, ya bisa saja besok sudah berubah, tidak lagi 2.500. Sehingga tidak ada sistem atau data yang terintegrasi misalnya. Inilah gap finding-nya, implementasi yang harus kita lakukan percepatan. Kondisi ideal yang kita harapkan adalah ada integrasi, perencanaan antar stakeholder, kemudian sistem data center yang termutakhirkan, penguatan tim percepatan penurunan stunting, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kemudian ada pendampingan keluarga. Nah ini triple care-nya yang saya maksud ini yang saya buat untuk Takalar, Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa melihat stunting itu hanya satu segmen saja, misalnya anak stuntingnya, tapi mulai dari mom and child care-nya, misalnya bagaimana pelayanan atau kemudian terhadap anak, kemudian kesehatan ibu dan anaknya, kemudian angka misalnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata juga berpengaruh. Kemudian bagaimana anak mudanya, apakah dia punya keterampilan dan sosial dan terdidik atau tidak. Kemudian di family care-nya bagaimana, apakah keluarga itu punya berpendidikan enggak keluarga itu, atau punya penghasilan yang layak enggak keluarganya. Bagaimana dengan perlakuannya terhadap lansia, yang sampai keluarga itu banyak menghabiskan biaya atau perhatian kepada lansianya yang kemudian akan tersingkirkan atau begitupun sebaliknya. Nah, di lingkaran keluar inilah yang kita sebut dengan pentahelix itu, bagaimana peran pemerintah, media, institusi, kampus, sekolah, kemudian corporate dan NGO. Ini beberapa program yang kita bisa tingkatkan. Pertama, di Takalar itu sekarang sudah ada 494 Bapak Ibu asuh, kemudian BKB Bina Keluarga Balitanya, kemudian pembinaan untuk remajanya, kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Ishak, Kadis Kesehatan, terkait dengan rumah gizi yang dicanangkan oleh PKK. Kalau di BKKBN itu kita sebutnya dapur sehat atau rumah gizi. Kemudian penyuluhan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kita bisa lakukan. Ini yang kami buat di Takalar sudah berjalan, yaitu sistem satu data Takalar Ayo Atasi Stunting. Jadi kami kolaborasi dengan PKH dan PKM di Dinas Sosial dan PMD, kemudian kader di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan, kemudian penyuluh KB dan tim pendamping keluarga dari Dinas P2KB, P3A, yang kemudian berkolaborasi menginput secara real time di masing-masing keluarga dampingannya di Takalar. Nah, ini platform digital yang kami buat, dan ini alhamdulillah sudah jalan, walaupun launchingnya baru 2 bulan lalu. Nah, ini sebagai proyek perubahan saya juga sih sebenarnya di Latvim 2 saya waktu di LAN. Nah, ini kami sudah buatkan juga stunting data center. Ini program Bapak Asuh, kami MOU dengan Basnas dan Dompet Duafa. Ini skema donasinya. Nah, ini kemudian stunting data center inilah yang jadi pusat data stunting data center untuk Kabupaten Takalar. Jadi tidak pusing lagi dalam hal mencari data untuk teknis intervensi anak-anak stunting di kabupaten. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon
maaf kalau kurang jelas atau ini bisa. Materi Bapak Dr. Asriyadi nih. Lagi mikir nih, oh ternyata ini loh yang penyebab stunting. Jadi bukan hanya pada anak pada lahir, ternyata sebelum memicu terjadinya stunting. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke narasumber kedua kita. Saya mempersilahkan Ibu Dr. Hasna Escape Nurse MKes. Dengan hormat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu moderator yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan jelas, Bu. Oke. Pertama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hasid Hasan Kologei, SHMA, sebagai Ketua Umum DPW BKP RMI Sulawesi Selatan. Kemudian juga yang saya hormati keynote speaker pada hari ini, Bapak Dr. Haji M. Ishak Iskandar MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang baru dilantik. Selamat Pak, semoga berkah. Kemudian juga yang saya hormati Bapak pemateri kita yang sangat menarik sekali tadi pemaparan materinya tentang klinis stunting. Dr. Asriyadi Ali, SPN, NAP, Kepala Dinas P2 KBPA Kabupaten Takalar. Jadi saya baru mendengar itu tadi, banyak sekali ternyata program-program yang sudah dilaksanakan, inovasi-inovasinya yang sangat menarik sekali. Kemudian pengantar wilayah LPPKS BKP RMI Sulawesi Selatan, beserta moderator Ibu Nurhalisa Sam ST MT IAI selaku Sekretaris DPW BKP RMI Sulawesi Selatan dan beserta seluruh jajaran BKP RMI yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat milad yang ke-46 untuk BKP RMI. Semoga sukses terus program-program ke depannya. Saya bisa share screen atau Ibu Nurhalisa bisa share-kan? Sudah bisa, Bu, kita yang share screen. Saya bisa share screen. Oke, terima kasih. Iya. Sama share screen. Sudah kelihatan? On proses, Bu. Proses. Belum ada. Bisa Belum di ada ya? stop screen dulu, Bu, baru di share ulang. Oh ya, oke, sudah ada, Bu. Sudah Oke. siap. Sudah ada. Oke. Mantap. Sudah ada. Ya. Jadi tema kali ini adalah Indonesia bebas stunting. Jadi kita akan melihat bagaimana peran keluarga di dalam mengatasi stunting. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang, kayaknya kalau saya share screen ini agak lambat loading. Saya saja yang share screen, Bu. Saya stop ya. Iya. Ya. Lanjut.
Sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Ya, terima kasih atas bantuannya. Jadi tema kita pada hari ini adalah Indonesia bebas stunting. Nah, kemudian di mana penguatan peran keluarga dalam pencegahan stunting sejak remaja dan kehamilan. Jadi keluarga berperan dalam pencegahan stunting itu mulai dari usia remaja sampai dengan anak usia 2 tahun. Dan bahkan sampai anak usia balita. Nah, di sini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie bahwa jika bangsa yang maju adalah yang bisa melahirkan anak bangsa yang sehat dan cerdas. Untuk itu mari bersama-sama kita peduli akan nasib bangsa depan. Kalau orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kata Allah Ini bisa dimulai dengan memperbaiki gizi dan sebagai jalan keselamatan. Pertama, kejujuran. karena setiap Yang kedua, anak tidak pernah lemah Indonesia harus memiliki akses jalan hidup. terhadap kemajuan untuk dapat mewujudkan. Kemudian yang ketiga, dermawan suka memberi. Itu orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang keempat adalah orang bersyukur, tidak pernah dengki. Itu masih yakin. Kasih setoli kirinya, kasih setoli kiata. Mungkin tapi miskin perasaannya. Kenapa ada suara lain? Ya, ada suara lain, makanya Ya. tertolong di. Apa ada? Silahkan Bu, dilanjut, sudah aman. Ya, saya lanjut. Jadi ini adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Habibie bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa melahirkan anak bangsa yang sehat dan cerdas. Silakan next. Berdasarkan visi Indonesia pada tahun 2045 bahwa kita harus mampu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Itu merupakan 4 pilar peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Kemudian didukung oleh data RPJM 2005 sampai dengan 2015 bahwa pembangunan kesehatan dan gizi merupakan sumber daya yang berkualitas. Begitu juga dengan MDGs tahun 2000 sampai dengan 2015, di mana Millennium Development Goals itu pada usia 2 tahun, kemudian scaling of nutrition moments. Jadi ini adalah latar belakang untuk peningkatan gizi masyarakat. Next. Mengapa stunting itu perlu dicegah? Gitu. Jadi saya jelaskan bahwa stunting itu perlu dicegah. Jadi saya tidak mengulangi lagi definisi tentang stunting karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asriadi. Ya, mengapa dia harus dicegah? Karena ternyata stunting itu bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi gagal tumbuh gitu. Nah, dampak selanjutnya adalah kalau dia gagal tumbuh, maka akan terjadi hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Jadi anaknya menjadi malas bergerak, lemah, letih, lesu gitu, ya. Kemudian juga dampak selanjutnya adalah adanya gangguan metabolisme dan perkembangan sinaps otak. Nah, sehingga kita harus mencegah stunting tersebut. Gitu. Silakan lanjut. Nah, percepatan penurunan stunting itu sendiri kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa percepatan penurunan stunting itu sendiri kita memulai pada masa remaja, kemudian calon pengantin, pada ibu hamil, ibu menyusui, anak 0 sampai dengan 59 bulan. Silakan lanjut. Ya, lanjut.
Ini pengertian tentang stunting. Stunting dan remaja. Anak-anak remaja, ya, anak SMA, SMP, itu adalah masuk kategori remaja. Nah, anak remaja biasanya, khususnya remaja-remaja putri, itu melaksanakan diet ketat gitu, karena mereka tidak ingin obes, ya, mereka tidak ingin kegemukan gitu, selalu menjaga penampilannya. Nah, ternyata di balik diet dia ada dampak yang bisa terjadi, yaitu dia akan kekurangan gizi. Gitu. Jadi diet boleh untuk mencegah supaya dia tidak obesitas, tetapi jangan diet terlalu ketat, karena itu adalah masa pertumbuhan anak remaja. Kemudian yang kedua, khusus untuk remaja putri itu biasanya setiap bulan mengalami fase menstruasi. Nah, fase menstruasi berarti dia ada pengeluaran sel-sel darah merah. Nah, jika itu terjadi, maka remaja akan mengalami anemi. Untuk mencegah itu, program pemerintah yang kita canangkan saat ini adalah pemberian tablet Fe atau besi pada anak-anak remaja gitu. Jadi di sini peran keluarga untuk memberi informasi kepada remaja putri khususnya bahwa mereka akan mengalami menstruasi setiap bulannya dan perlu disuplai dengan pemberian tablet Fe. Jadi tablet Fe itu seharusnya mereka harus konsumsi sebanyak 59 tablet dalam 1 tahun. Jadi itu untuk mencegah anemi. Nah, jadi stunting itu bisa dicegah sejak usia remaja. Nah, next. Nah, kemudian setelah dia remaja, gitu, memasuki masa usia perkawinan, ya, maka diperlukan ada nasihat prakonsepsi. Jadi ibu-ibu yang ingin menikah, adik-adik muda yang ingin menikah, ya itu harus ada prakonsepsi. Makanya kalau di Kementerian Agama, dia ada namanya pembinaan keluarga sakinah ya, kalau saya tidak salah gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa combine dengan program yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan. Ada sekarang namanya program Ekes Chatting gitu. Jadi bisa di-download di HP, Ekes Chatting, kesehatan calon pengantin. Jadi di situ bisa dilihat apakah pada usia itu misalnya usianya berapa gitu. Usianya ternyata di bawah 20 tahun. Apa dia sudah siap hamil dengan usia di bawah 20 tahun gitu. Jadi di situ ada semua aplikasi-aplikasinya untuk Ekes Chatting. Nah, jadi harus ada prakonsepsi termasuk perbaikan gizi. Jadi remaja-remaja putri yang ingin menikah, anak-anak yang ingin menikah, diharapkan lingkar lengan atas yang ini ya, lingkar lengan atasnya itu lilanya, lingkar lengan atas itu tidak kurang dari 23 cm. Kalau dia kurang dari 23 cm, maka anak itu divonis kekurangan gizi. Jadi harus perbaiki dulu gizinya gitu. Sebelum dia memasuki masa konsepsi atau kehamilan. Nah, jadi di situ. Jadi prakonsepsi, kemudian calon pengantin, adanya kegagalan persiapan kehamilan tersebut bisa berdampak terhadap kejadian stunting. Kemudian juga yang berpengaruh adalah untuk calon pengantin pernikahan usia dini. Jadi pernikahan usia dini, jadi ibu-ibu ya yang punya remaja putri di bawah 20 tahun menikah boleh. Tidak dilarang gitu, tetapi diupayakan dia hamil setelah usia reproduksi sehat. Jadi usia reproduksi sehat itu di atas 20 tahun. Nah, setelah itu baru mereka siap. Nah, karena ternyata pernikahan usia dini selain sistem reproduksinya belum siap untuk menampung janin, kemudian pola pikir mereka terkadang masih emosional, masih egosentris. Anak-anak yang seperti itu gitu. Jadi nanti setelah nanti dia memasuki masa kehamilan, dia lebih banyak berfokus kepada dirinya sendiri.
tidak memikirkan anak yang dikandung adalah anak masa depan. Itu adalah anak-anak dengan usia pernikahan dini. Angka kejadian pernikahan dini itu tinggi sekali gitu, ya. Masih tinggi untuk wilayah Indonesia. Khususnya wilayah-wilayah Makassar itu masih tinggi sekali pernikahan di usia dini. Nah, ini tadi perlu layanan prakonsepsi, maka perlu ada kolaborasi. Harapan saya ke depan ada kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Departemen Kesehatan di dalam layanan prakonsepsi Kesjatin. Lanjut. Kemudian ibu hamil, ya. Ya, kalau masa kehamilan, status kehamilan dan gizi saat hamil, nah, maka peran keluarga adalah memperbaiki status kesehatan dan gizi saat melahirkan. Untuk memperbaiki itu harus ditunjang dengan ekonomi, gitu. Jadi kita harus tahu ekonomi, faktor pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi saat masa kehamilan. Nah, karena ibu-ibu itu harus tahu makanan apa yang harus dia konsumsi selama masa kehamilan. Nah, kemudian apa-apa yang harus dilakukan pada saat dia masa hamil. Misalnya memeriksakan kehamilan. Dulu tuh memeriksakan kehamilan itu pada masa hamil itu 4 kali selama masa kehamilan. Tapi sekarang program terbaru itu adalah 6 kali selama hamil. Jadi harus antenatal care, pemeriksaan kehamilan itu adalah minimal 4 kali, maksimal 6 kali, dan boleh lebih dari 6 kali semakin bagus. Itu harus memeriksakan status kesehatan. Karena kalau kita melaksanakan antenatal care, maka akan dipantau perkembangan janin yang dikandung. Nah, maka perlu support dari keluarga. Kalau perkembangan janin tidak bagus atau perkembangan janin terhambat, bisa menyebabkan yang paling gampang adalah kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah. Jangka panjangnya adalah stunting. Tadi dampak stunting itu sudah dijelaskan bahwa nanti kalau dia kekurangan gizi selama masa kehamilan, maka terjadi keterlambatan dampak metabolisme dan perkembangan sinaps pada otak. Nah, yang utama adalah pada ibu hamil itu adalah cegah anemi saat hamil. Nah, maka perlu dilakukan pemeriksaan HB. Ya, pemeriksaan HB sederhana kan ada disiapkan di puskesmas. Jadi ibu bisa mengantarkan nanti, karena ini support keluarga sangat penting gitu. Biasanya kalau ibu hamil tidak ingin memeriksakan diri, yang harus support adalah keluarga. Jadi support keluarga, suami, mertua, nenek, pokoknya orang-orang yang terdekat biasanya akan mensupport. Pergi memeriksakan, mengantarkan ke pemeriksaan kesehatan. Nah, kemudian juga pada masa kehamilan adalah perencanaan kehamilan. Jadi perencanaan kehamilan itu perlu digalakkan untuk ibu yang hamil. Kapan dia harus hamil gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa menikah di bawah usia 20 tahun boleh, tetapi tunggu sampai masa reproduksi sehat. Masa reproduksi sehatnya itu adalah di atas 20 tahun, baru boleh hamil, jadi perencanaan kehamilan. Kemudian atur jarak kehamilan. Nah, atur jarak kehamilan minimal 2 tahun. Nah, supaya memberi kesempatan anak pertama sudah bisa mandiri, kemudian dia hamil lagi, sehingga fokus orang tua itu bisa pada masa kehamilannya, gitu. Nah, perencanaan kehamilan. Kemudian stimulasi fisik, motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Jadi pencegahan stunting pada masa kehamilan itu sudah bisa distimulasi secara fisik pada masa kehamilan dengan berbicara kepada anaknya, gitu. Ya, berbicara, anak kau harus sehat, kau harus kuat, jadi pintar. Jadi itu adalah stimulasi bahasa yang bisa diberikan kepada anak. Fisik dengan cara meraba
sehingga nanti akan merasakan bahwa dia disayangi gitu. Bagaimana biasanya kalau ibu hamil akan memberi stimulasi kepada kakaknya, pegang adiknya akan merasa sayang atau sayang adik gimana, sampai dengan orang-orang tua gitu. Kepada suami memberi support kepada istri berupa stimulasi fisik, bisa dengan meraba perut ibu hamil. Jadi itu semua akan merespon kepada bayi, sehingga bayi yang ada dalam kandungan itu bisa berkembang dengan baik dan nampaknya nanti akan mencegah terjadinya keterlambatan pertumbuhan. Next. Silakan lanjut. Nah, itu tadi hamil. Kemudian masa menyusui. Masa menyusui itu dimulai dengan ibu harus mempunyai pengetahuan, keluarga harus mempunyai pengetahuan bahwa bagaimana pentingnya ASI eksklusif untuk perkembangan motorik, perkembangan sensorik, bahasa untuk anak yang sudah lahir, maka perlu diberikan ASI eksklusif. Apa kegunaan terutama dari ASI eksklusif itu sendiri? Jadi ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja pada bayi selama 6 bulan tanpa makanan tambahan. Ya, dengan memberikan ASI, dengan menyusui anak, maka akan terjadi bonding kasih sayang, ikatan kasih sayang, perlekatan antara ibu dan anak. Jadi kalau kita memberikan ASI eksklusif pada bayi itu, ASI itu mengandung mikronutrien, makronutrien yang sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian dia akan menjadi asupan gizi pada bayinya. Nah, sekalipun ibunya yang mengkonsumsi. Makanya ibu-ibu yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan itu bisa dengan support keluarga. Nah, kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 itu dianjurkan untuk menyusui bayinya selama 2 tahun. Nah, jadi Islam juga sudah mengajarkan untuk bagaimana supaya anak itu tidak kekurangan gizi. Maka dia harus diberi ASI. Diberi ASI selama 2 tahun. Pemberian MPASI, makanan tambahan ASI, itu setelah berusia di atas 6 bulan. Lanjut. Ini stunting dan baduta bayi anak 2 tahun, ya. Yang harus diperhatikan di sini adalah selain asupan gizi, jadi ibu-ibu itu harus sudah tahu makanan apa yang harus diberikan kepada anak-anak usia 2 tahun. Mulai dari bubur saring, ya, kemudian bubur yang agak padat sedikit, kemudian bubur. Jadi itu harus sudah ditahu. Jangan bayinya baru lahir sudah 4 bulan, 5 bulan sudah dikasih makan bubur gitu. Nah, kemudian nutrisi menyusui dini. Nah, jadi sumber nutrisi paling banyak itu sebenarnya ASI itu di kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI pertama yang keluar pada saat masa kehamilan. Pada saat dia melahirkan gitu. Jadi tuh IMD itu jangan dibuang percuma, karena biasanya stigma masyarakat menyatakan bahwa itu adalah ASI yang basi gitu. Padahal disitulah mikronutrien paling banyak yang bagus diberikan kepada bayi. Kemudian tadi ASI eksklusif, penyapihan ASI, kemudian sanitasi. Sanitasi itu juga mempengaruhi waktu Ibu. Mungkin bisa dipercepat waktunya. Kemudian di baduta itu yang harus ditahu juga pengetahuan ibu adalah deteksi dini tentang tumbuh kembang gitu. Jadi ibu-ibu harus sudah tahu
kapan anaknya mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi ada buku KIA, ya. Kalau dia dibawa garis merah, oh ternyata ini anaknya ini kurang gizi gitu. Jadi sudah harus tahu itu. Kemudian usia berapa dia bisa balik, mengangkat kepala, ya, berbaring dan seterusnya. Lanjut. Jadi kita sudah tahu deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Untuk balita sama ya, harus yang perlu diperhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan, kemudian stimulasi pada anak, stimulasi motorik, bahasa, psikomotorik, semua itu harus distimulus. Jadi nanti anaknya akan berkembang dengan baik, kemudian juga pemberian nutrisi. Kemudian untuk anak usia sekolah, prasekolah itu bisa dengan deteksi dini di pendidikan anak usia dini, begitu juga dengan posyandu. Lanjut. Nah, jadi ini peran pemerintah dalam percepatan penurunan stunting adalah pembagian peran kelembagaan. Jadi pencegahan stunting itu tidak bisa selesai dalam hanya satu periode gitu, tetapi dia adalah merupakan suatu siklus yang besar dan melibatkan lintas sektor. Ya, jadi itu saja mungkin. Lanjut. Nah, jadi di sini diperlukan adalah komitmen bersama dalam penurunan pencegahan stunting, kemudian inovasi layanan KIA. Jadi semua itu merupakan siklus dan akan menjadi referensi rujukan lagi kenapa belum tertanggulangi masalah tersebut. Jadi dia akan terus bersiklus. Oke, saya kira itu saja dari saya, Bu Nurhalisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Hasna atas materinya terkait bebas dari dua pemaparan materi ini sama calon bapak dan ibu. Karena itu salah satu mungkin cara untuk mencegah stunting, Ibu. Demikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Makmur. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ustadz Muhammad Zulkarnain. Silakan Ustadz. Oh iya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa geli ketika saya saksikan di YouTube apa Presiden Jokowi mengatakan begini, kurang lebih ya, dana pencegahan stunting 10 miliar, biaya rapat-rapat, studi banding 8 miliar, 2 miliarnya yang langsung untuk kegiatan pencegahan stunting. Nah, beliau maunya dibalik, 8M untuk beli telur, beli daging, dan lain-lainnya, beli susu untuk anak-anak yang mengalami stunting. Sementara untuk rapat-rapatnya, studi bandingnya ya 2M sajalah. Nah, ini yang memang menjadi gejala umum di negara kita. Tidak terlalu tepatnya dana yang digelontorkan untuk kesuksesan suatu program. Oleh karena itu saya menawarkan kepada Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, beliau juga adalah Ketua DPD BKPRMI Palopo, bagaimana kalau kita bangun kerjasama, ada MOU pencegahan stunting antara BKPRMI Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan ataukah Dinas KB Takalar
Saya kira begitu. Usul ini Pak Dokter Kadis KB Takalar dengan Ustadz Dokter Ishak Iskandar selaku Kadis Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Zulkarnain langsung menodong ya, bikin MOU antara BKPRMI dengan Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Wow, keren ya. Saya akan membacakan 2 pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Ustadz Amiruddin. Ini adalah apakah mencegah pernikahan dini berkolerasi dengan penurunan angka stunting? Apakah pencegahan pernikahan dini berkolerasi dengan penurunan angka stunting? Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Dr. Gemi Nastiti Handayani. Apakah stunting jika sudah terjadi pada sebuah keluarga, bagaimana cara agar keluarga tersebut tidak menjadi minder? Dan apakah stunting juga mempengaruhi tingkat pola pikir anak? Karena ada anak stunting malah jauh lebih cerdas daripada yang normal. Bagaimana akan hal tersebut? Mohon penjelasannya dari kedua pemateri. Terima kasih. Izin kedua narasumber, saya mempersilahkan dulu kepada Bapak Dr. Astriadi ya. Dengan hormat dipersilahkan Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Saya campur-campur saja ini, mungkin nanti ditambahkan sama Bu Dokter, pemateri Dr. Rasna. Pertama mungkin dari pertanyaan Pak Dr. Makmur ya, walaupun tidak secara khusus ditujukan kepada saya, tetapi saya coba menjawab dari sisi klinisnya bahwa memang tingkat stres pada ibu itu sangat berpengaruh, Pak Dokter, terkait dengan kondisi tumbuh kembang bayinya atau janinnya. Jadi kalau pada stres itu kan terjadi peningkatan hormon terjadi peningkatan kortisol dan norepinefrin. Selain itu juga terjadi peningkatan peradangan pada sel ibu. Ternyata ini berkorelasi dengan peningkatan kortisol dan norepinefrin juga pada janinnya, sehingga janinnya juga ikut stres. Apa impact-nya kalau janinnya itu stres? Maka tumbuh kembang organnya itu, terutama otaknya, juga berpengaruh. Bahkan di beberapa data itu ternyata peningkatan stres pada ibu yang hamil itu meningkatkan angka kelahiran prematur gara-gara tingkat stres yang tinggi pada seorang ibu. Makanya sangat penting untuk menjaga kondisi ibu agar tetap nyaman, tenang, kondisi psikologis yang baik pada saat dia hamil. Selanjutnya Pak Zulkarnain, ini beliau adalah guru saya di Takalar, sekaligus jadi orang tua kami. Jadi untuk apa yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden terkait dengan penggunaan anggaran untuk stunting itu sebenarnya tidak besar-besar. Ya memang porsi anggarannya itu cukup dialihkan banyak ke penanganan percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah. Tetapi kalau kita bandingkan sebenarnya porsi penganggaran untuk stunting itu tidak besar-besar amat dibandingkan dengan penganggaran untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Tetap aja masih kurang. Walaupun memang menjadi sorotan jangan sampai angka porsi untuk penggunaan stunting itu lebih banyak digunakan untuk rapat-rapat. Nah, oleh karena itu melalui Badan Bapelitbang ya di masing-masing kabupaten kota itu sudah melalui Bapak Ibu. Tagging anggaran itu 75% dari anggaran yang untuk penanganan stunting itu harus intervensi spesifik penanganan. 20%-nya itu adalah untuk intervensi sensitifnya dan 5%-nya itu adalah untuk fungsi koordinatif. Jadi fungsi rapat-rapat bagian sudah di tagging, ada untuk untuk pembagian porsi anggaran untuk masing-masing. Terus
yang kedua selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan pernikahan dini ya. Apakah berkorelasi dengan stunting? Sangat berkorelasi karena pernikahan dini di bawah 19 tahun misalnya, kalau kita dari BKKBN itu menganjurkan usia perempuan itu 21 tahun. Nah itu akan sangat berpengaruh terkait dengan fungsi organ si ibu yang akan hamil itu. Makanya tadi Bu Dr. Hasna menyarankan agar kalau sudah terlanjur menikah di usia dini, kalau bisa ditunda dulu deh hamilnya. Gitu. Jadi itu langkah terakhir yang kita lakukan sebenarnya. Kami ini hadir di sini penyuluh KB. Langkah terakhir yang kami lakukan adalah menunda kehamilan pada ibu yang sudah terlanjur pernikahan dini. Karena pertama mungkin yang kita lihat kan kalau usianya muda kan biasanya kurus, anggap kurus ya, lingkar lengan atasnya itu misalnya di bawah 23,5, biasanya akan melahirkan juga anak yang lingkar lengannya juga atau kurus juga gitu. Dan ini sangat berpengaruh terkait dengan nutrisinya. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir, apakah stunting itu misalnya anaknya dulu stunting berpengaruh terhadap kecerdasan? Berdasarkan teori yang saya baca, Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan jurnalnya. Saya juga membuat jurnal sebenarnya yang saya sudah publish, Brain and Stunting ya. Apa korelasi antara otak dan stunting? Bapak Ibu bisa saya kirimkan nanti. Jurnal itu sudah sangat jelas menjelaskan bahwa ada korelasi positif antara fungsi kognitif, fungsi memori, kemudian fungsi pembelajaran, fungsi bahasa, fungsi atensi. Anak yang stunting itu berpengaruh gitu. Karena fungsi tadi demyelinisasinya yang terganggu. Jadi kalaupun ada yang dulunya stunting misalnya, kemudian nantinya cerdas ya gitu ya, itu bisa saja terjadi gitu Ibu. Jadi bisa saja terjadi, tetapi secara itu mengaruh terhadap fungsi otak anak. Karena gangguan perkembangan sosial. Pak Dokter Asriadi. Pak Dokter, sepertinya beliau terputus. Saya mempersilakan kepada Ibu Dokter Hasna untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman kita. Mungkin lanjut ya, karena saya cukup mungkin penjelasan dari saya karena jaringan kayaknya Bu. Silakan Bu. Ya, makasih banyak Pak Dokter. Silakan Bu Dokter Hasna. Ya, terima kasih moderator. Jadi saya melengkapi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Asriadi Ali, ya, bahwa jadi pertanyaan dari Pak Dr. Makmur, pencegahan stunting ibu yang stres gitu. Seorang ibu dapat menyebabkan stunting. Ya, jadi peran keluarga, peran suami di sini adalah mendukung selama proses masa kehamilan. Jadi memberikan rangsangan motorik kepada ibu. Jadi kalau ibunya mengalami tekanan, dia mengalami stres, maka akan menyebabkan ibu hamil itu mengalami kontraksi. Ya, jadi kontraksi ibu yang hamil itu bisa terjadi kontraksi uterus sehingga bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Ataukah yang kedua adalah bahwa ibu yang mengalami stres itu pola pikirnya dia tentang bagaimana menjaga kesehatan anaknya, bagaimana menjaga nutrisi pada bayi itu akan menjadi terblok, sehingga nutrisi pada bayi itu juga akan berkurang karena ibu kurang mengkonsumsi nutrisi. Ya, itu saya jadi bisa menyebabkan terjadinya kontraksi tadi, dia bisa menyebabkan kelahiran berat badan lahir rendah. Kemudian pertumbuhan janin tidak maksimal.
Nah, sehingga nanti dampak-dampaknya adalah bisa terjadi stunting pada anak yang dikandung. Karena di dalam rahim dia sudah mengalami keterlambatan perkembangan. Kemudian yang kedua adalah tentang pernikahan dini. Ya, jadi sekarang memang ada program itu Pak Dr. Makmur yang saya canangkan tadi bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin itu kan biasanya mengunjungi kantor urusan agama itu dikasih bimbingan tentang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi akan dikombin lagi dengan tadi program kesehatan tentang Ekes-Jatin, jadi aplikasi kesehatan calon pengantin. Nah, jadi itu nanti akan dikombin secara bersama-sama. Jadi memang program pemerintah saat ini bahwa sebelum pernikahan itu calon pengantin harus tetap diberi edukasi, baik itu suami maupun calon bapak maupun calon ibunya. Jadi sudah ada edukasinya. Kemudian ini Ustaz Zulkarnain, jadi kita memang harus mendukung, tetapi nantilah dilihat bahwa makanan yang bergizi itu tidak harus mahal, ya. Tetapi makanan yang bergizi itu bisa kita beli, misalnya membeli sayur bayam, itu kan semuanya mengandung Fe. Jadi zat besi itu nanti akan membantu pertumbuhan janin sehingga ibunya tidak mengalami anemi. Nah, ya karena kita tidak tahu ya, ini walau ini urusan pemerintah tentang itu, tapi kita harus tetap support program pemerintah yang semakin banyak mengucurkan tenaga dan dana, karena memang untuk negara yang sehat harus membutuhkan dana yang sejalan gitu, harus bersinergi. Kemudian Ustaz Amiruddin tentang pencegahan pernikahan dini, berkorelasi dengan penurunan angka stunting. Jadi usia dini memang kalau sistem reproduksinya itu memang belum begitu matur, belum begitu siap untuk terjadinya kehamilan, sehingga dengan pernikahan dini ya, atau misalnya anak SMA atau di bawah 20 tahun sudah mau dinikahkan, nah, sistem reproduksi dia itu belum siap. Kemudian dari kedua ya, yang selanjutnya juga adalah pola pikirnya. Jadi pola pikir ibu yang mudah itu biasanya mereka lebih singkat, belum berwawasan luas gitu. Nah, sehingga ibu memang kalau memang pernikahan dini, jadi ada undang-undang pernikahan bahwa menikah itu di atas, sekarang umur berapa ya, 19 atau 20 tahun baru boleh menikah. Dan kalaupun memang sudah menikah di awal, harus menikah gitu ya, sebaiknya mencegah kehamilan sebelum usia reproduksi siap. Jadi usia reproduksi siap itu di atas 20 tahun. Pertanyaan dari Ibu Dr. Gemi Nastiti ya, bahwa jika dalam suatu keluarga sudah ada dideteksi, makanya tadi dikatakan bahwa seorang ibu atau keluarga itu harus mampu mendeteksi, melakukan deteksi tumbuh kembang anak, dan jika memang anak itu berpotensi untuk mengalami stunting setelah dia lahir, maka perlu dilakukan stimulus. Ya, stimulus. Jadi kita harus rangsang dia, stimulus, kemudian berobat atau konsul, rujukan dan sebagainya, kemudian memberi nutrien, makronutrien, mikronutrien. Jadi harus lebih dari biasanya gitu. Jadi kita harus tetap stimulus tumbuh kembang anak tersebut. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dr. Hasna dan Bapak Dr. Asriyadi
Mengingat waktu yang sudah menjelang 5:30, sedikit lagi persiapan sholat maghrib kita tidak lama lagi. Pertanyaan untuk seminar kita hari ini adalah Sulawesi Selatan bebas stunting. Kita cukupkan untuk 4 pertanyaan. Saya akan mencoba menarik kesimpulan dari pertanyaan yang telah diajukan. Tingkat stres calon ibu sangat mempengaruhi tumbuh kembang calon janin. Ketika tadi Pak Dr. Asriyadi mengatakan menurut WHO tahun 2002 bahwa -2 standar deviasi ini sangat berpengaruh di tumbuh kembang anak, baik pertumbuhan secara di atas garis standar pertumbuhan atau di bawah garis pertumbuhan. Artinya apa? WHO itu menuntut tingkat pertumbuhan anak berada di garis normal, tidak lebih dan tidak kurang. Dan 100 hari pertama ini merupakan setelah kelahiran merupakan hari yang harus seorang calon ibu dan keluarga ini sangat memperhatikan pertumbuhan sang anak. Jadi kebutuhan ASI harus dimaksimalkan secara maksimal, karena kenapa di surah Al-Baqarah ayat 233 pun dijelaskan bahwa ASI ini adalah suatu produk yang Tuhan ciptakan untuk tumbuh kembang anak yang paling baik. Yang kedua, bagaimana sih peran keluarga terhadap pencegahan stunting? Kita sebagai seorang tua, seorang kakak, harus mampu mengajarkan, memberi edukasi kepada keluarga kita bahwa pernikahan dini itu bukan dilarang, tetapi alangkah baiknya ketika kematangan emosional itu ada baru menikah. Selain kematangan emosional, kematangan alat reproduksi itu ternyata berpengaruh besar pada tingkat pertumbuhan anak nantinya ke depan. Yang ketiga, yang banyak kita lupakan di sini adalah mengontrol pertumbuhan anak. Banyak dari kita menganggap, nggak usah deh posyandu, nggak usah deh pergi rutin melakukan pengecekan pertumbuhan anak. Padahal posyandu yang disediakan oleh pemerintah saat ini adalah gratis, tidak dipungut biaya. Kita hanya cukup datang, mengecek kesehatan anak, mengetahui pertumbuhan anak kita ada di garis normal atau tidak. Dengan melalui posyandu, kita tahu anak kita berada di kondisi stunting nih, sehingga teman-teman yang dari posyandu, teman-teman dari kesehatan dan komunitas mampu membentuk suatu cara dan strategi untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya stunting. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber hebat kita hari ini. Terima kasih banyak kepada terkhusus Bapak Dr. Asriyadi dan Ibu Dr. Hasna. Materi yang luar biasa, saya pun sangat secara pribadi sangat banyak belajar tentang seperti apa sih stunting. Kalau kami di arsitek menyebutnya bangunan yang tidak matang konsepnya bakalan menimbulkan mara bahaya bagi penggunanya. Mungkin dari segi arsitekturalnya. Seperti itu juga dari segi kesehatan. Ketika kematangan reproduksi tidak baik digunakan, akan terjadi impact pada perkembangan anak selanjutnya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua hari ini mendapatkan materi yang luar biasa. Sebelum kita menutup seminar kita hari ini, saya mempersilahkan kepada Direktur Wilayah LP PKS Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Murti SAG, untuk memberikan sepatah kata. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Suaranya Bu Dirwil masih di mute, di unmute dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para Lari-lari jaringannya Bu Dirwil. kita sore hari ini. Dan saya hormati Ketua Umum PRMI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran. Alhamdulillah kita sudah berada harapan lembaga peningkatan kalau
Provinsi Selatan mengapresiasi seperti apa yang diusulkan tadi oleh Tanda LPPKS sebagai lembaga di BKPRMI yang menangani terkait keluarga saking sinergi dengan para stakeholder dari pemerintah maupun dari organisasi lain, mungkin juga dari UIN. Jika sekiranya dipercaya bagian dari penanganan penurunan stunting ini, maka insya Allah siap eksepsional insya Allah dan saya kira sebagai Direktur Wilayah LPPKS BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada keynote speech kita Kadis dan dua pemateri hebat kita sore hari ini, kepada para peserta. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas acara kita hari ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Ada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Kadis memulai materi awal dengan pantun, sebelum menutup seminar kita hari ini, saya akan memberi sedikit pantun. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara kita hari ini. Terima kasih, semoga acara berkesan. Sebelum kita live dari Zoom kita hari ini, saya mempersilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Ini adalah sebuah momen dari setiap Zoom untuk melihat siapa sih rekan-rekan yang bergabung di Zoom. Ini adalah orang-orang yang ingin mengetahui sih seperti apa stunting yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Cakep, Bu Lisa. Pantunnya cakep, Bu Lisa. Dinyalakan dulu ya, dinyalakan dulu. Kita silakan dinyalakan semua kameranya. Yang hebat. Halo. Hati-hati pakai tuh. Baik, Hati-hati 3, 2, 1 untuk slide pertama ya. Salah ini kan. Tidak Baik, pakai kita ke slide kedua ya. Sabar. 3, 2, 1. Nyalakan dulu kameranya. 3, 2, 1. Ya, slide selanjutnya. Kenapa operator ini fotonya justru kabur-kabur? Ya, slide selanjutnya ya. Saya di slide berapa ini, Ustadz Hasdar? Pokoknya ambil semua slide yang ada. Oke. Ya, ada semua Ji yang masuk. Datang semua Ji. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga panjang umur dan sehat semua. Ini dialog virtual pertama. Insya Allah akan ada dialog virtual kedua, seri kedua. Mudah-mudahan seri Salam dari selanjutnya. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Oh, jauh sekali Poso, Sulteng, luar biasa. Atas atensinya. Terima Terima kasih banyak semua. Terima kasih Bu Dr. Hasna, Pak Dr. Asriyadi. Syukran katsiran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur dan sehat semua. Takalar hadir. Mantap Takalar. Ya, saya juga Takalar. Ya, gua hadir gua. Contoh gambaran aku dia lah. Hadir. 2, 3. Mohon izin live dulu. Bapak Ibu semuanya, makasih semuanya. Terima kasih. Mohon pamit dari Bandara Hasanuddin. Hati-hati di jalan, Pak Sul. Yes,
Ada yang di bandara mau pergi umrah mungkin itu. Mana HP-ku? Ya Ustaz, insyaAllah kapan-kapan jalan-jalan ke Jeneponto. Ditunggu di Jeneponto Ustaz. Satu kali bisa. Oke, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Selamat Ki. Satu. Ya, pamit Satu, dulu. dua, tiga. Dua. Ini loh, tiga. Sudah. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu nih kemarin saya tidak sempat apa namanya? Oh.